Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, di pembelajaran pertama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan mana yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Sekarang tahukah kamu, anak-anak, sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ada api dan juga matahari. Sekarang bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas? Bagaimana cara mengukur energi panas tersebut? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Jadi anak-anak, kita semua, ya, semua makhluk hidup di bumi memerlukan sinar matahari. Untuk kesehatan tentu pastinya, ya. Namun yang perlu kalian pahami bahwa matahari juga menyinari bumi untuk membuat suasana bumi itu menjadi cerah, ya, juga untuk kalau untuk kesehatannya, untuk kesehatan tubuh kita. Lalu energi panas juga matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang disebut dengan fotosintesis. Nah, matahari sangat berguna bagi tumbuhan. Itulah terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu seperti kalian lihat di sana, ya, tumbuhan juga perlu oksigen, terus energi cahaya matahari, lalu mereka juga mengeluarkan karbon dioksida, terus mereka bisa menghasilkan buah-buahan, ya, menghasilkan hasil untuk sebuah tumbuhan, ya, dan juga membutuhkan air tentunya dan mineral. Nah, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Nah, itu kata Bapak tadi. Jadi matahari itu sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi untuk menghangatkan, ya, untuk mencerahkan, terus untuk menyehatkan matahari itu. Apa saja sih manfaat energi matahari? Manfaat energi matahari itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, ya, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Jadi pakaian kalian bisa kering, yaitu karena matahari, ya. Dengan sinar matahari maka pakaiannya basah bisa kering dengan cepat kalau dikeringkan di sinar matahari. Nah, sekarang coba kalian gosokkan kedua tangan kalian, ya anak-anak, selama 1 menit. Nah, apakah kalian merasakan panas pada kedua tangan kalian? Pasti ya, merasakan panas. Nah, sekarang coba kalian ambil sebuah mistar plastik, ya. Kemudian kalian gosok-gosokkan mistarnya itu ke kain selama 2 menit. Lalu kalian sentuh permukaan mistar plastik itu. Apakah kalian juga merasakan panas? Pasti juga merasakan panas. Nah, setelah kalian melihat dua kegiatan tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa energi panas itu, ya anak-anak, dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda, seperti contoh pada kegiatan yang di atas tadi. Jadi dengan ada gesekan maka terjadilah panas, ya, terjadilah energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, ya, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api.
Selain itu juga nenek moyang kita dahulu juga menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan ya dengan kayu kering yang lain sampai keluar api. Ternyata gesekan kedua benda antara dua batu kering dan gesekan dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas yaitu berupa api. Namun sekarang sangat mudah ya kita menghasilkan api, bisa dihasilkan dari korek api ya, baik korek api kayu atau korek api gas, dan juga dihasilkan dari kompor. Bisa kompor minyak ataupun juga kompor gas. Kita sekarang untuk menghasilkan api itu sangat mudah, yaitu dengan cara dari korek api tadi ya anak-anak. Jadi untuk sekarang kita beruntung ya mendapatkan api itu dengan cara yang mudah, sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi api bisa digunakan untuk kompor ya, untuk menanak nasi, untuk ya segala sesuatu yang bisa membuat atau bisa memasak ya, itu gunanya api. Selanjutnya kita bisa lihat di tabel ya, tabel berikut ini. Perhatikan kalian tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini ya ada kegiatan yaitu menanak nasi. Nah, kegiatan alat menanak nasi itu pasti ada alat yang digunakan. Apa saja? Ada panci dan kompor serta alat penanak nasi elektrik. Apa itu penanak nasi elektrik? Yaitu yang pernah kalian mungkin ada di rumah ya, yang barangnya itu dicolok ke listrik ya. Lalu setelah beberapa menit atau beberapa jam nasi masak. Nah, itu alat penanak nasi elektrik yang banyak orang bilang yang sangat mudah. Jadi kalian menuangkan air, memasukkan beras, tutup alat penanak nasi elektriknya, lalu dicolokkan ke listrik dan hasilnya nasinya masak. Tapi bisa juga dengan panci dan kompor ya. Panci dan kompor yaitu dengan menggunakan api. Jadi apa sumber energinya itu? Sumber energinya api yang dapatnya. Sumber energi panas yang digunakan itu api dari kompor. Lanjutnya untuk alat penanak nasi elektrik, yaitu sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Jadi anak-anak, sumber energi panas itu ada di mana-mana ya, dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang amatilah kegiatanmu pada hari ini. Coba kalian lihat sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan pada kehidupan kalian sehari-hari, atau bila kalian bukan kalian yang menggunakannya, orang tua kalian, apa sih sumber energi panas yang orang tua kalian atau saudara atau kakak yang digunakan pada hari ini. Nah, kalian bisa lihat juga, perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak. Nah, lihat di sana percakapan antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana cara orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi matahari kita tadi anak-anak bisa menghasilkan atau bisa digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari ya, mengeringkan pakaian. Terus sebenarnya matahari juga bisa untuk kesehatan kita ya. Selanjutnya api juga sebuah sumber energi panas yang dapat kita gunakan untuk memasak ya, untuk menanak nasi, untuk memasak air, untuk memasak makanan yang bisa kita konsumsi dan menghasilkan sumber energi. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.